Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat serjemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh pada subuh yang berbahagia ini, akan disampaikan oleh tamu kita dari Jakarta, Bapak Dr. Haji Basnang Said MA. Beliau adalah dari Direktorat PD Pontren Kemenang RI Jakarta. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita tuturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita kembali menyatakan rasa syukur kita kepada Allah atas segala hidayah, inayah dan ma'unahnya. Kapan dan dimanapun kita senantiasa mendapatkan irsyad, hidayah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ujung menjelang kematian pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib, dituntun oleh Nabi untuk mengucapkan syahadat. Pamanku, ucapkan syahadat. Engkau adalah orang yang berjasa bagi pertumbuhan, perkembangan dan perjalanan Islam. Insya Allah akan kujamin pamanku masuk ke dalam surga. Tetapi apa yang terjadi? Hanya geleng-geleng kepalanya Abu Thalib, tidak mampu untuk mengucapkan dan melafazkan syahadat. Berulang-ulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan permintaannya kepada pamannya, tetapi pamannya tidak mampu untuk mengucapkan. Nabi menangis, pamanku, ucapkan syahadat, akan kujamin pamanku masuk ke dalam surga. Engkau adalah sosok yang berjuang di dalam perjalanan Islam. Ketika ada orang yang mengatakan aku bohong ketika menjelaskan tentang kedatangan Islam, yang mengatakan dan mendukung pernyataan-pernyataan itu adalah pamanku. Pamanku, ucapkan syahadat, akan kujamin engkau masuk ke dalam surga. Tetapi apa yang terjadi? Hanya geleng-geleng kepalanya Abu Thalib, tidak mampu mengucapkan syahadat. Turunlah ayat yang kemudian berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan pernah mampu menunjukkan jalan orang-orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang menunjukkan jalan orang-orang yang ia kehendaki. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah kita umat Islam di Indonesia, yang alhamdulillah pada subuh hari ini kita sedang berjamaah di Masjid Baitur Rahman, masjid rumah yang penuh dengan kasih sayang. Bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, itu paling tidak ada dua tugas utamanya Rasulullah. Pertama sebagai pemimpin agama, dan yang kedua sebagai pemimpin negara. Jadi kalau ada orang yang mendikotomikan antara agama dengan kekuasaan, antara agama dengan politik, maka sebenarnya orang bersangkutan tidak memahami sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena agama yang diturunkan oleh Allah, kewajiban utamanya adalah memperbaiki hubungan dengan Allah, dan yang kedua memperbaiki hubungan sesama manusia. Bicara memperbaiki hubungan dengan Allah, itulah tugas dan perannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilantik menjadi rasul dan nabi Allah, ditempatkan di Mekah kurang lebih 10 tahun. Pada umur beliau 40 tahun hingga 50 tahun. Selama kurang lebih 10 tahun Nabi ditugaskan oleh Allah untuk memperbaiki akidah ketauhidannya umat. Tauhidnya umat pada masa itu masih menyembah berhala. Sudah ada Ka'bah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, tapi kemudian Ka'bah itu bukan sebagai tempat untuk menyembah Allah, tetapi tempat untuk menyandarkan berhala-berhala. Yang kita kenal dalam sejarah ada berhala Manna, ada Lata dan Uzza, yang jumlahnya itu kurang lebih 360 patung, yang kira-kira kalau di setiap patung itu rajanya ada 3, Raja Manna, Raja Lata, dan Raja Uzza, sesuai dengan jumlah hari. Dan mereka menyembah patung-patung itu setiap hari berbeda sembahannya. Lalu kemudian Allah mengutus Muhammad, perbaiki, luruskan akidahnya umatmu. Maka itulah sebabnya ketika Nabi berada di Mekah, umumnya ayat yang turun adalah ayat yang pendek-pendek, tidak terlalu panjang narasinya, supaya ketika orang mendengarkan langsung tersentuh hatinya, tersentuh jiwanya, lalu kemudian mudah mengingatnya. Itulah antara lain Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah adalah ayat yang turun di Mekah dalam rangka meluruskan ketauhidan akidahnya umat pada masa itu. Di ketika kira-kira selama kurang lebih 10 tahun Nabi dianggap sukses memperbaiki akidahnya umat yang tadinya menyembah patung, beralih menyembah kepada Allah yang esa, huwallahu ahad. Lalu kemudian Nabi diperintah untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka ketika Nabi berada di Mekah itu disebut sebagai pemimpin agama, karena memperbaiki akidahnya umat. Muhammad, pergilah kamu, tinggalkan Mekah. Sekarang kamu harus memperbaiki keumatan. Tauhidnya umat sudah selesai. Sekarang tugas utamamu adalah membangun kehidupan, membangun sosial, membangun dunia. Untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi kemudian tinggal di Madinah kira-kira kurang lebih 13 tahun sampai beliau wafat. Tugasnya Nabi adalah memperbaiki hubungan kemanusiaan, memperbaiki sosialnya, memperbaiki ekonominya. Itulah ketika Nabi pertama tiba di Madinah, ia membawa untanya. Unta itu kemudian, unta yang pertama itulah Masjid Quba, yang kalau kita ke Tanah Suci ada Masjid Quba. Lalu kemudian Nabi mengiring untanya menuju ke kemudian yang hari ini dikenal sebagai Masjid Nabawi, di mana kemudian unta itu baring, duduk, maka di situ tanda bahwa di sinilah tempat yang pas untuk membangun sebuah bangunan monumental yang akan bersejarah bagi peradaban umat manusia di masa yang akan datang. Nabi berjalan beriringan dengan untanya, kadang Nabi naik, kadang turun. Ketika untanya dalam keadaan capek lelah, Nabi kemudian mencoba menarik talinya dan bersama-sama berjalan. Tiba-tiba kemudian di Masjid Madinah hari ini, unta itu kemudian tiba-tiba duduk baring, sebagai tanda Nabi mencoba memohonkan kepada Allah bahwa duduknya unta ini pertanda bahwa di sinilah tempat yang pas untuk membangun peradaban kemanusiaan di masa yang akan datang. Maka pertama dibangunlah Masjid Nabawi, Masjid Al-Madinah Al-Mudawwarah yang dulu namanya Yathrib. Lalu kemudian ketika Nabi pindah di Madinah, bernama Al-Madinah. Apa yang disebut Madinah? Kota Al-Munawwarah, bercahaya, kota yang penuh dengan cahaya, yang kira-kira bahasanya hari ini disebut kota metropolitan.
Kota metropolitan dengan segala problematikanya. Ada banyak orang yang datang. Kalau tidak punya aturan, tidak punya undang-undang, akan carut marut kehidupan kota itu. Maka Nabi ketika datang di Madinah, ada piagam Jakarta, piagam Madinah, yang kemudian mengatur bagaimana hubungan toleransi, hubungan antara Yahudi dengan Nasrani dan Islam. Yang kemudian kira-kira kalau kita bawa ke Indonesia, kira-kira bayangan seperti itulah yang semoga bisa terjadi di Indonesia. Hadirin hadirat yang kami muliakan, Indonesia bukan negara Islam, tetapi seluruh kebutuhannya umat Islam difasilitasi oleh negara. Bicara soal haji, ada undang-undang haji. Bicara soal zakat, soal wakaf, ada undang-undang zakat. Tidak ada negara di dunia, tentu dengan Arab Saudi ada Kementerian Agama yang khusus mengurusi spiritualnya umat Islam, umat-umat yang lain. Lalu kemudian tahun 2018, jamaah sekalian yang kami muliakan, di awal-awal 2017 digagas namanya Undang-Undang Pesantren, yang Bapak Ibu sekalian jamaah sudah pernah membacanya. Itu sangat monumental bagi perjalanan pendidikan Islam. Yang dulu para santri adalah orang yang dianggap biasa-biasa saja. Itu tidak, sepertinya santri tidak mendapatkan masa depan. Apalagi masa-masa kami waktu di pesantren. Kalau kita pakai peci dianggap anak ngaji. Anak ngaji itu kayak orang kampung, tradisional, kolot kampungan. Padahal sesungguhnya aslinya Indonesia adalah sarung, adalah peci. Tetapi pada masa itu, di setiap orang menggunakan keasliannya Indonesia, itu dianggap kampungan, tradisional, bahkan dianggap kaum sarungan. Kaum sarungan itu identik dengan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang miskin. Negara kemudian menyepakati antara legislatif dengan eksekutif, disahkan undang-undang pesantren pada tahun 2019. Bapak Ibu jamaah sekalian, apalagi kita di Aceh yang luar biasa, undang-undang pemerintahan Aceh luar biasa, bahwa dukungan terhadap pesantren, daya itu luar biasa. Ditambah kemudian dengan undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perkembangan pertumbuhan pendidikan Islam hari ini itu luar biasa. Santri menjadi apa saja bisa. Oleh karena itu pesantren adalah bagian dari sistem pendidikan nasional. Yang dulu pesantren hanya sebagai kira-kira second class, kelas 2. Kalau orang mau menjadi dokter harus lulusan SMA. Kalau orang mau menjadi apa harus lulusan SMA. Menjadi tentara, menjadi polisi. Sekarang negara memberikan hak-hak yang sama bagi seluruh warga negara, utamanya alumni-alumni pondok pesantren. Oleh karena itu pendidikan pesantren dalam undang-undang pesantren itu ada namanya pendidikan pesantren. Yang pendidikan pesantren itu bagian dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional kita itu ada undang-undang nomor 20 tahun 2003, ada undang-undang nomor 18 tahun 2019. Yang pendidikan pesantren diakui oleh negara. Ada formal, ada non formal. Yang formalnya pendidikan dinia formal. Lalu kemudian ada muadalah, dan yang terpenting ada ma'had ali. Ma'had ali adalah perguruan tinggi yang setara dengan Unsia, setara dengan UIN Araniri. Sama semua, mau menjadi apa saja alumninya boleh. Bahkan kajian-kajian, sebenarnya kajian-kajian lulusan kualitasnya ma'had ali itu jauh lebih mumpuni. Kalau kita bicara soal kira-kira kekuatan SDM ma'had ali. Kenapa? Karena kalau ma'had ali itu masih mempergunakan syarat. Yang boleh masuk ma'had ali adalah yang bagus bahasa Arabnya, bisa ngaji kitab. Akhirnya kemudian melahirkan alumni pondok pesantren yang berkualitas. Ini sedikit agak berbeda. Saya juga alumni UIN, IAIN. Agak sedikit berbeda misalnya dengan tarbiyah. Tarbiyah kan pasar.
siapa saja boleh masuk. Entah alumni apa boleh saja masuk. Sepertinya tidak terlalu mensyaratkan bahwa harus kuasai bahasa Arab. Tetapi di Ma'had Ali itu mensyaratkan bahasa Arab. Sehingga kedepannya sebenarnya yang mumpuni kira-kira untuk menyampaikan Islam rahmatan lil alamin berdasarkan kemampuan basic keilmuan Islamic Studies-nya, bahasa Arabnya, adalah Ma'had Ali. Dan alhamdulillah Ma'had Ali dalam undang-undang pesantren itu diakui oleh negara. Mendaftar ASN bisa, mendaftar guru bisa, mendaftar dosen bisa. Bahkan S1-nya disebut marhala ula, kemudian S2-nya disebut marhala thaniyah. Dan di Aceh alhamdulillah ada Pak Kabid PD Pontren di sini, itu ada S2 Ma'had Ali 1 kalau tidak salah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, negara sangat memfasilitasi pesantren. Kemudian yang kedua ada pondok pesantren non formal yang dulu hanya ngaji kitab, tidak dijamin oleh negara, lulusannya tidak tahu jadi apa. Sekarang di dalam undang-undang pesantren yang sekarang disebut dengan pondok pesantren salafiyah atau pengkajian kitab kuning, itu diakui oleh negara. Oleh karena itu jamaah sekalian, bahwa sesungguhnya pendidikan Islam itu kembali ke aslinya. Karena memang kita tidak bisa memungkiri bahwa 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, maka pasti ada unsur-unsur tradisi penjajah yang masuk ke negeri kita. Bicara soal pendidikan, itulah kira-kira klasikalnya sekolah hari ini. Itu kan masih unsur-unsur penjajahan Belanda. Tapi kemudian sekarang sudah menjadi satu kesatuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam itulah pondok pesantren, itulah madrasah. Jamaah sekalian, kalau kita membaca statistiknya pendidikan Islam di Kementerian Agama, jumlah total santri dan siswa hari ini, di dalamnya ada siswa sekolah, siswa madrasah, ada santri kira-kira 28 juta jumlahnya. Ini potensi besar. Oleh karena itu, kalau kemudian ditambah dengan gurunya dan dosennya, maka kira-kira ada 2,5 juta guru dan dosen di pondok-pondok pesantren dan Ma'had Ali. Maka 28 juta ditambah 2,5, kira-kira potensinya 31 juta potensi pendidikan Islam. Dan inilah yang dibiayai oleh negara. Tentu kalau kita mempresentasikan kira-kira angka APBN-nya Kementerian Agama lewat pendidikan Islam itu 52 triliun. Itu belum mampu untuk menyasar yang kira-kira memuaskan bagi pendidikan Islam. Tetapi kira-kira inilah bentuk kehadirannya negara. Yang terakhir jamaah sekalian yang penting kami sampaikan, bahwa Gus Menteri Agama Republik Indonesia mengembangkan sejumlah program prioritas sampai tahun 2024. Antara lain adalah program kemandirian pesantren. Supaya pesantren itu tidak tergantung kepada bantuan-bantuan, ke depannya pesantren harus mandiri. Dan alhamdulillah tahun 2021 ini ada 2 pondok pesantren yang kita bantu kemandiriannya dalam bentuk tunai. Dan alhamdulillah hari ini kementerian lembaga seluruhnya berkontribusi untuk pertumbuhan pendidikan Islam. Kedepannya bahwa pendidikan Islam di Aceh tentu kita berharap sebagaimana kemudian ketika Nabi pindah di Madinah, membangun masjid, fungsinya masjid bukan hanya sebagai tempat untuk kita melaksanakan syariah, salat, tetapi yang paling utama adalah makna-makna dari masjid itu. Di dalamnya ada makna pendidikan, ada makna menyelesaikan problematika umat. Yang terakhir jamaah sekalian, di kira-kira rukun Islam kita yang 5 ini, syahadat, salat, puasa, zakat dan haji, semuanya punya dampak ekonomi. Kira-kira yang tidak punya dampak ekonomi, tetapi itu penting ada juga ekonominya, adalah syahadat. Kita tidak bisa melafazkan syahadat harus minum, itu berarti minum punya modal, beli air aqua, beli apa. Salat punya ekonomi, zakat apalagi, haji apalagi. Kita tahu bahwa pertumbuhan haji hari ini itu luar biasa bagi kita Indonesia. Sehingga kemudian sebagai indikator kesejahteraan umat manusia, maka sebenarnya indikatornya adalah indikator rukun Islam.
Bagaimana sholatnya? Harus bersih pakaian kita, berarti harus mandi. Mandi itu adalah air, air itu dibayar setiap bulan. Itu artinya bahwa umat Islam harus kaya. Maka umat Islam hari ini harus maju, tidak boleh berpangku tangan, tidak hanya menjadikan masjid sebagai tempat untuk sholat, tetapi yang sangat penting bagi umat Islam, menjadikan masjid sebagai tempat menyelesaikan masalah. Dan itulah kemudian zakat, ada haji. Malah pada masa Rasulullah, kalau ada jamaah yang ada utangnya, ada mu'allaf, itu diselesaikan lewat zakat mal, lewat zakat yang diberikan umat Islam yang kaya diserahkan kepada masjid. Oleh karena itu jamaah sekalian, kami tentu setiap saatnya menyampaikan kepada kita semua bahwa pemerintah hari ini luar biasa dukungannya kepada kepentingan umat Islam. Kalau dulu muktamarnya pesantren pada 1936, itu dirumuskan bahwa Indonesia bukan Darul Islam, tetapi Indonesia negeri yang Darussalam. Itulah Nanro Aceh, Darussalam, penuh dengan kedamaian. Sehingga mari kita sama-sama membangun, mengembangkan pendidikan Islam. Pikiran kita tentang pendidikan Islam, tentang pesantren tidak sama lagi dulu, bahwa hari ini pemerintah negara benar-benar memberikan afirmasi, rekognisi dan fasilitasi untuk pendidikan pesantren. Dan alhamdulillah Provinsi Aceh adalah provinsi yang kira-kira terbanyak keempat kelima pesantrennya di Indonesia. Setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, tentu Banten, lalu kemudian ada Aceh, ada Sulawesi Selatan. Sehingga potensi ini yang harus kita kembangkan ke depannya. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota yang luar biasa kontribusinya di dalam pembangunan pendidikan Islam. Demikian kami sehari-hari di Kementerian Agama pada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, kami kemarin bersama-sama dengan Pak Kabid melakukan kunjungan ke Pulau Sabang untuk melihat seperti apa perkembangan pertumbuhan pesantren di daerah perbatasan internasional. Kita harus rangkul mereka, bahwa mereka lah kira-kira contoh pendidikan Islam. Orang melihat Indonesia dari luar, ketika ada orang berlayar dari Samudra Hindia, oh ini berandanya Indonesia. Untuk kira-kira ukuran pendidikannya Islam itu seperti apa pondok pesantren. Sehingga Kementerian Agama juga fokus mengembangkan pendidikan pesantren yang ada di daerah-daerah perbatasan negara. Demikian, tentu kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini untuk menyampaikan program-program Kementerian Agama. Mari kita bersama-sama membangun pendidikan Islam, karena inilah yang bisa mengantarkan peradaban Indonesia di masa yang akan datang. Demikian, yang benar datangnya dari Allah, yang keliru dari saya sebagai manusia biasa. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.